Ini hampir semua ibu-ibunya tuh keluar ya, melahirkan ya, melahirkan nih, banyak yang udah gede. Kalau di domba yang dewasa itu lebih imunnya lebih kuat teman-teman. Kalau sama cempe-cempe kan teman-teman juga paham sendiri ya, jadi imunnya masih rendah gitu ya. Makanya harus power banget treatment pembersihan kandang untuk yang cempe-cempe seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya sobat ternak semuanya. Kali ini kita berada di kandang koloni di yang atas ya teman-teman. Nih di hadapan kita ini ada baby supok ya. Ini baby supok gede-gede, cuman ini belum dilepas sapi ya. Ini masih sama ibunya, masih nenen dia ya. Kamu gede-gede belum mandiri ya. Masih aja di anak mamahnya ini ya. Ini F1 sulfok ya teman-teman ya. Betinanya cross texel, jantannya sulfok full body. Nah ini ya, dia udah gede-gede tapi masih ngedot mimi ibunya dia teman-teman sobat ternak semuanya. Nah ini kita berada di kandang yang atas nih sobat ternak semuanya nih, yang atas ya. Kalau di bawah kita suka nyorot-nyorot ke sini. Nah ini kandangnya ya. Nah kali ini kita kan lumayan di daerah kita di Jawa Barat ya. Kebetulan udah mulai musim hujan ya sobat ternak semuanya. Sungai yang di bawah juga keruh banget ya, kayak air kopi good way ya. Kayak air kopi ya. Nah jadi tema kali ini kita akan mengedukasi ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, bagaimana menjaga domba agar tetap sehat di kala musim hujan seperti ini ya. Tadi juga nih baru banget nih ini hujannya berhenti ya teman-teman. Ini kita belajar, sama-sama belajar, sharing-sharing ilmu untuk perawatan cempe-cempe ya. Kebetulan di sini banyak cempe-cempe ya. Nah ini juga dia tuh lagi ngapain kamu? Ini cempe cross texel ya sobat ternak semuanya. Ini betina kah jantan? Ini jantan cross texel ya teman-teman. Lucu banget ya. Kita buka di sini. Wah. Di sini banyak cempe-cempe. Nah dari yang koloni ini sobat ternak semuanya ya. Ini hampir semua ibu-ibunya tuh keluar ya, melahirkan nih, melahirkan nih, banyak yang udah gede. Di sini ada cempe F1 Dorper ya, F1 Sulfok juga, ada Texel juga. Wah, kali ini kita teman-teman, barangkali ada teman-teman yang pemula ataupun yang masih belajar atau yang senior juga ya. Ini mungkin pendapat dari kita akan sharingkan ke teman-teman bagaimana menjaga, merawat, mentreatment domba-domba ya. Kalau dewasa udah sering. Nah kita bahas di cempe ya sobat ternak semuanya. Nih bagaimana menjaga cempe-cempe domba agar tetap sehat di kala musim hujan ya. Nah di kala musim hujan gitu ya. Nih kebetulan di sini banyak cempe-cempe baby-babynya tuh ya. Ada yang blackhead juga tuh F1 ya. Jadi bakal bibitan bagus banget yang banyak dicari-cari sama juragan-juragan ya. Yang pertama mungkin langsung masuk ke temanya ya. Nah bagaimana caranya gitu ya. Nah mungkin yang pertama seperti biasa teman-teman, kita harus menjaga kebersihan ya. Mau kebersihan kandangnya, mau kebersihan palungannya, mau kebersihan dari pakannya dan wadah air juga teman-teman ya. Kita harus bersihkan secara rutin. Yang tadinya misalkan kalau di musim kemarau tuh pembersihannya tuh kisaran 1 minggu sekali. Kalau hujan seperti ini ya dimantapkan lagi ya. Jadi 1 minggu tuh jadi 3 kali ataupun 4 kali ya, atau tiap hari juga lebih bagus ya sobat ternak semuanya nih. Nah jadi seperti itu. Yang pertama kita membersihkan kandang, karena dari pembersihan kandang tuh sangat penting banget ya sobat ternak semuanya, karena penyakit-penyakit tuh sumber utama mungkin yang dari salah satu sumber ya teman-teman, yang utamanya tuh dari
kebersihan kandang dari kotoran ya, dari kotoran gitu. Makanya kalau kan teman-teman, kandang teman-teman tuh panggung ya, kalau panggung semi panggung itu kisaran 1 meteran, itu kalau udah numpuk bersihin ya, segera dibersihin. Karena apabila syukur-syukur kalau gak dibersihin dulu, syukur-syukur kohe-kohenya pada kering ya teman-teman. Kalau misalkan tuh kena hujan ya jadi basah, nah itu penyebab penyakit. Jadi timbulnya penyakit tuh dikala kohenya numpuk, kohenya basah, jadi bau, jadi naik itu amoniak lah ke atas kandang, terkena atau kehirup lah, keisep lah oleh napas domba-domba, membuat domba gak nyaman dan timbullah penyakit atau bakteri-bakteri atau virus-virus nempel di dombanya. Apalagi syukur-syukur ya kalau di domba yang dewasa itu lebih imunnya lebih kuat teman-teman. Kalau sama cempe-cempe kan teman-teman juga paham sendiri ya, jadi imunnya masih rendah gitu ya. Makanya harus power banget treatment pembersihan kandang untuk yang cempe-cempe seperti ini sobat tanah. Nah, kayak kita di sini nih. Jadi pembersihan tuh lebih rutin teman-teman kalau musim hujan seperti ini tuh. Nah, jadi penting banget ya maksudnya. Sangat penting ya, apalagi buat cempe-cempe teman-teman ya. Jadi jangan jadi ini kan kita mungkin keuntungannya dari beternak tuh cempe-cempe ya teman-teman, kalau jual keturunan-keturunannya gitu ya. Kalau makin banyak makin sehat makin untung kita ya. Nah jadi seperti itu. Yang pertama tuh kebersihan sangat penting. Kalau untuk dombanya dimandiin ya, dipending dulu ya teman-teman, dicukurnya dipending dulu ya, diantarlah nanti kalau udah musim hujannya usah gitu ya, disayangkan nantinya kalau ini kedinginan ke dombanya gitu lah. Gak apa-apa kalau kotor juga, yang penting kering teman-teman, jangan basah gitu ya. Nah, mungkin yang kedua tuh memberikan pakan yang bergizi ya, pakan yang bagus yang berkualitas, jangan asal kasih. Jadi dari pakan juga ada teman-teman yang masih memakai pakan hijauan atau hijauan rumput segar. Itu mungkin kalau pakai yang hijauan tuh biasanya ya harus dilayukun dulu lah. Ya teman-teman semuanya udah pada tahu harus dilayukan dulu. Kalau misalkan pakai konsentrat ya, konsentratnya yang bagus, yang takaran dan komposisinya kita ketahui dan bagus, cocok reseller, cocok bagus buat ternak domba atau khusus cempe ya. Nah kalau di kita ini untuk pakan cempenya khusus ya sobat ternak semuanya, untuk cempe khusus. Jadi berbeda-beda, ada yang khusus cempe, ada yang khusus domba dewasa, ada yang hamilan, ada yang penggemukan. Jadi kita untuk pakannya khusus. Nah makanya kita disimpan di luar. Kenapa di luar? Karena cempe-cempe umur segini masih lagi imut-imutnya tuh, lagi pertumbuhannya mantap-mantapnya teman-teman. Jadi harus dipowerkan, harus diperhatikan, harus dimaksimalkan gitu ya. Nah makanya kita pisahkan di sini. Nantinya untuk makannya nggak berebutan sama yang dewasa, sama ibu-ibu atau teman-teman yang lainnya. Jadi bisa langsung makan di sini prasmanan. Nah ini pelungannya juga kita tambah juga ini ya. Nah jadi seperti itu. Yang kedua, makannya tuh harus diperhatikan, yang berikan yang bergizi dan berkualitas teman-teman ya. Nah kemudian berikan obat cacing teman-teman ya. Pemberian obat cacing sangat penting ya, secara teratur setiap 2 atau sampai 3 bulan sekali sobat ternak semuanya. Nah jadi seperti itu ya. Pisahkan cempe dari domba-domba dewasa. Nah kalau ini kita belum dipisahkan, tapi sebagian juga kan. Nah jadi ini pisahkan domba-domba dewasa sama cempe-cempe. Nah kalau di sini kan ibu sama anaknya. Nah kenapa kita gak dipisahkan? Ada juga yang dipisahkan. Kenapa ini nggak dipisahkan? Nah karena ini mah kita kan setelan atau settingan kandangnya, si cempe juga bisa keluar. Jadi kalau yang kita tadi usulkan atau sarankan ke teman-teman dipisahkan kandangnya, karena kalau misalkan kandangnya gak ada seperti ini ya, jadi kandangnya terkunci gitu, cempenya gak bisa lari-lari atau berpisah sama domba-domba dewasa. Nah jadi bisa keluar masuk mah gak apa-apa teman-teman ya. Kalau dikunci gak bisa keluar masuk cempenya, nah itu mendingan dipisahin, bikin kandang baru, kandang khusus ibu dan anak atau persalinan gitu sobat ternak semuanya. Jadi si cempenya aman, lebih aman, gak ketindih atau keganggu pertumbuhannya oleh domba-domba dewasa ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya berikan tempat yang hangat atau kering, tempat hangat dan kering. Nah jadi sangat penting teman-teman untuk
ya musim hujan seperti ini karena cuacanya dingin juga kayak kita di Tasikmalaya kan. Kalau misalkan nggak hujan juga, nggak musim hujan juga, ini cuacanya sejuk teman-teman. Kalau di kita ya di Jawa Barat tuh dominan suhu atau keadaannya tuh dingin ya, sejuk-sejuk gimana gitu ya, meskipun kemarau tetap sorenya tuh dingin teman-teman ya, sejuk gitu. Makanya kita setting kandang tuh sedemikian rupa, bertahap kita renovasi, kita revisi, kita apa ini yang kurang, apa yang kita butuhkan juga. Nah biasanya di kita pakai lampu-lampu sobat ternak semuanya. Jadi ada lampu-lampu semacam lampu penghangat lah ya, lampu penghangat. Nah seperti ini juga, ini bagus teman-teman ya. Jadi tempatnya tuh harus strategis, jangan kalau ada angin tuh nggak masuk ke kandang. Kalau bisa mah seperti itu ya. Nah kalau di kita ini kenapa gini, tapi kalau malam ini ya, makanya kita seperti ini. Ada juga lampu tambahan di kita, pakai lampu di setiap kandang ataupun kandang. Biasanya di kandang ibu dan anak itu kita siapkan di per kandangnya sobat ternak. Nah ini kenapa nggak ada lampunya? Ada lah teman-teman ya. Jadi ini biasanya kalau teman-teman rekomendasi saya kayak seperti ini ya, melompong-melompong seperti ini, biar ditutup saja ya pakai terpal atau kain apa gitu, agar si anginnya tuh gak masuk ke kandang. Nah kalau ini kenapa melompong seperti ini? Karena di kita nih cempe-cempe kalau malam keluar ke sini ya, jadi tidurnya nih di sini. Jadi insya Allah aman, nggak kekena angin malam ya, angin dingin lah seperti itu sobat ternak semuanya. Nah jadi seperti itu ya. Nah selanjutnya yang terpenting teman-teman ya, yang bisa juga yang paling utama nih dalam dunia peternakan, kita harus pandai-pandai controlling atau mengawasi atau melihat, menganalisa domba-domba ya. Setelah pemberian pakan atau pagi-pagi lagi gabut nih ya, lagi di kandang habis kasih makan gabut, kita keliling-keliling kandang teman-teman ya sobat ternak semua. Kita keliling kandang, lihat mana nih domba-domba yang sehat, yang rampus makannya, yang buger, yang seger gitu. Nah di samping itu kita bisa lihat domba-domba yang galau ya, cempe-cempe yang galau bisa ada gitu ya. Yang dewasa juga seperti itu bisa dilihat. Kalau kita mau menganalisa, mau melihat domba yang sakit atau yang kurang sehat, bisa dilihat dari matanya, dari tingkah lakunya, dan dari makannya. Yang pertama dari makan tuh, makannya gak rampus, bisa juga dia gak mau makan, ya galau-galau di pojokan gitu ya. Dari mata juga sayu kalau lagi sakit, lemas-lemas gitulah teman-teman ya. Nah jadi penting banget untuk controlling pengecekan domba-domba gitu ya sobat ternak semuanya ya. Nah, apalagi di cempe ini, karena penerus di kandang kita ya, di kandang teman-teman, kalau ada cempe-cempe itu penerus si ibunya nanti, keturunnya nanti. Kalau gak ada cempe-cempe gimana lagi kalau khusus di breeding juga gitu ya, gak ada penerusnya, gak ada penyicitak domba baru gitu ya, otomatis kita bakal rugi dan kita bakal gak maju, bisa gak maju gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar perawatan dari mulai dombanya lagi hamil, dari cempean udah tumbuh seperti ini, kita perawatan maksimalkan teman-teman ya. Nah jadi seperti itu aja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Kita juga masih belajar, yang mudah-mudahan di tahap belajar seperti ini kita bisa bermanfaat juga buat teman-teman sobat ternak semuanya yang nonton ini ya. Boleh di-share juga ke teman-teman semuanya ya, agar mereka tahu juga gitu ya. Jadi bermanfaat ilmu yang kita gali, kita pelajari gitu ya sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe kalau belum di subscribe, dan di komen juga teman-teman ya bila ada yang mau dikonsultasikan, dan dinyalakan loncengnya sampai berbunyi cing. Nah jadi wes tuh teman-teman ya, makan langsung ya. Nah ini pemberi makan siang. Nah pokoknya seperti itulah. Nanti kita next ke video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa diklik loncengnya hingga berbunyi cuing. Tuh pada ngelirik. Jadi insya Allah otomatis teman-teman tidak ketinggalan info video terbaru dari kita. Pokoknya seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam erit, jatuh peternakan Indonesia.